Orang-orang nggak bakalan tahu ini daging kucing. Yang penting untung. Assalamualaikum sahabat hikmah kolbu yang dirahmati Allah. Bayangkan, seorang pria yang setiap hari dipuji karena kebaikannya, menjual daging murah yang dianggap berkah, disanjung seolah malaikat penolong di tengah kesulitan. Namun siapa sangka, di balik senyum ramah itu tersembunyi rahasia kelam, yang ketika terbongkar, membuat seluruh desa terperanjat, menunduk malu, bahkan menangis karena merasa tertitu. Bayangkan pula, orang yang dulu dicibir karena berkata jujur, akhirnya terbukti benar di hadapan semua mata. Apa sebenarnya yang terjadi di desa itu? Dan bagaimana sebuah fitnah berubah menjadi kenyataan pahit? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, nama Pak Rojali mulai dikenal. Setiap pagi, di halaman rumahnya yang berdinding semen dan beratap genteng merah, ia membuka lapak sederhana. Meja kayu dipenuhi potongan daging segar yang tampak menggoda. Tapi, yang membuat orang berbondong-bondong datang bukan hanya tampilan daging itu, melainkan harga yang jauh lebih murah dari pasar. 10.000 saja per setengah kilo, Bu, ucap Pak Rojali dengan senyum ramah, suaranya lantang namun lembut di telinga. Warga yang mendengar hampir tak percaya. Daging kambing muda biasanya dijual 3 kali lipat lebih mahal. Tapi di tangan Pak Rojali, semua jadi terjangkau. Para ibu merasa seolah pintu rezeki terbuka. Salah satunya Bu Rini, seorang ibu rumah tangga dengan 4 anak. Selama ini, ia harus pintar-pintar mengatur lauk seadanya. Seringkali hanya tempe atau sayur bening. Tapi sejak ada Pak Rojali, anak-anaknya bisa makan daging lebih sering. Setiap kali menggoreng, aroma gurih memenuhi dapur kecilnya. Hatinya bergetar, air matanya menetes. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya anak-anakku bisa merasakan daging lagi, bisiknya lirih. Suasana desa berubah, dari gang kecil hingga warung kopi, nama Pak Rojali disebut dengan penuh kagum. Orang-orang bercerita bagaimana ia rela menjual murah, bagaimana senyumnya membuat hati tenteram. Seolah keberadaannya adalah berkah yang diturunkan Allah langsung untuk menolong orang miskin. Bahkan beberapa bapak desa yang biasanya jarang tersenyum, kini mulai ringan hati. Kalau begini, kita bisa buat acara syukuran lebih sering. Daging tidak lagi jadi barang mewah, kata seorang warga dengan nada bangga. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Rojali tetap menunduk rendah. Saya hanya berusaha menolong, rezeki dari Allah sudah cukup untuk saya. Ucapan itu membuat orang-orang semakin terpesona. Seolah ia bukan sekadar pedagang melainkan pahlawan yang hadir di tengah kesulitan mereka. Namun di balik senyum dan syukur warga desa itu, ada sesuatu yang tak pernah mereka duga. Malam-malam sepi di sekitar rumah Pak Rojali menyimpan rahasia. Suara samar-samar seling terdengar, tapi orang-orang menutup telinga. Tak ada yang ingin merusak rasa kagum yang sudah terlanjur tumbuh. Desa pun larut dalam euforia. Mereka menikmati daging murah sambil berbisik bahwa inilah berkah yang jarang datang 2 kali. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh, tak ada yang ingin merusak kenyamanan itu. Hingga semua mata hanya tertuju pada senyum ramah Pak Rojali yang setiap hari berdiri di balik meja kayu itu dengan tangan penuh daging segar. Malam itu, angin bertiup kencang. Langit desa tampak gelap, hanya sesekali diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Dari balik rumah berdinding semen milik Pak Rojali, terdengar suara samar yang membuat bulu kuduk merinding. Bukan suara kambing, bukan pula ayam, tapi seperti rintihan panjang yang seolah meminta pertolongan. Pak Jafar, tetangga yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter, duduk gelisah di teras. Ia mencoba menajamkan pendengaran. Suara itu datang berulang, disusul dentuman kecil seperti benda jatuh.
Malam demi malam, suara serupa selalu ia dengar. Hatinya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di dalam rumah itu? Keesokan paginya, ketika berjalan menuju kebun, Pak Jafar menemukan sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Tepat di dekat pagar kayu yang membatasi rumahnya dengan rumah Pak Rojali, ia melihat segumpal bulu kucing tercecer. Warnanya putih bercampur coklat, masih segar seperti baru saja rontok. Pak Jafar menunduk, mengambil bulu itu, lalu menghela napas panjang. Rasa tidak enak menekan dadanya. Namun, bagaimana cara ia menyampaikan pada warga? Jika ia diam, nuraninya gelisah. Jika ia bicara, bisa jadi orang menuduhnya iri hati. Akhirnya, di warung kopi desa, ia memberanikan diri. Di hadapan beberapa warga yang sedang duduk menyeruput kopi hitam, Pak Jafar membuka suara. Aku sering dengar suara aneh dari rumah Rojali. Semalam pun begitu. Dan tadi pagi, aku menemukan bulu kucing di dekat pagar. Apa kalian tidak merasa janggal dengan daging murah itu? Suasana warung seketika hening. Beberapa warga saling pandang, lalu salah satu bapak tertawa kecut. Ah, kau saja yang iri, Far. Kau kan tahu jualanmu sepi sejak ada Rojali. Jangan fitnah orang baik, dosa besar itu, katanya. Yang lain ikut menimpali. Kami justru merasa tertolong, anak-anak bisa makan enak. Jangan merusak rezeki yang sudah Allah turunkan. Wajah Pak Jafar memerah. Ia ingin menjelaskan lebih jauh tapi suaranya terkalahkan oleh tawa sinis. Bahkan ada yang menyindir. Kalau tak sanggup jual murah, jangan menjatuhkan orang lain. Ia terdiam, tangannya mengepal. Hatinya perih, seakan suara kebenaran ditelan oleh rasa kagum buta. Dari kejauhan, ia melihat Burini lewat sambil membawa kantong plastik berisi daging. Perempuan itu tersenyum seolah menemukan kebahagiaan baru dalam hidupnya. Pak Jafar menghela napas panjang. Ia tahu, tak ada yang akan percaya padanya. Tapi suara rintihan di malam hari dan bulu kucing yang ia temukan masih menari-nari dalam pikirannya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa curiga itu mengguncang hati. Di sisi lain, warga desa tetap berbondong-bondong datang ke rumah Pak Rojali. Senyum ramah dan harga murah seakan menutup semua curigaan. Mereka lebih memilih percaya pada kebaikan yang terlihat daripada mempertanyakan apa yang tersembunyi di balik dinding semen rumah Pak Rojali. Sore itu, dapur kecil rumah Burini dipenuhi aroma masakan. Uap panas mengepul dari panci besar di atas kompor minyak. Anak-anaknya duduk melingkar di lantai, menunggu dengan wajah ceria. Mereka tahu malam ini akan ada daging di meja makan. Namun, tangan Burini gemetar saat menaruh potongan daging ke dalam panci. Matanya menatap lekat serat-serat daging yang tampak aneh. Warnanya pucat, tidak sepekat daging kambing yang ia kenal sejak kecil. Teksturnya lebih halus, bahkan baunya terasa berbeda. Ia terdiam. Ingatan tentang ucapan Pak Jafar di warung kopi terlintas di kepalanya. Suara lirihnya yang ditertawakan orang-orang kini terasa seperti peringatan. Apa benar daging ini bukan kambing muda? Bisiknya dalam hati. Namun saat menoleh ke arah anak-anaknya, ia melihat mata mereka berbinar. Si bungsu bertepuk tangan kecil, bersorak, "Ibu masak sate lagi ya? Enak sekali, Bu." Hatinya hancur. Bagaimana mungkin ia tega merampas senyum itu hanya karena rasa curiga? Burini menarik nafas panjang. Ia menambahkan bumbu, berusaha menutup semua kegelisahan dengan aroma rempah. Tapi setiap kali sendok kayu mengaduk panci, hatinya terasa semakin berat. Malam semakin larut. Di meja sederhana, anak-anak lahap menyantap daging itu. Suara kunyahan bercampur tawa kecil memenuhi ruangan. Tapi Burini hanya duduk diam memandangi piringnya sendiri. Setiap gigitan terasa seperti duri menusuk tenggorokan. Suaminya sempat berkata, "Alhamdulillah ya Allah, rezeki kita makin lapang sejak ada Rojali." Kalimat itu menambah luka di hati Burini.
Ia ingin jujur, ingin berkata bahwa ada sesuatu yang salah. Namun lidahnya keluh. Ia takut dituduh ikut menyebar fitnah seperti Pak Jafar yang kini dicibir warga. Dalam sujud sholat malam, Bu Rini menangis. Air matanya menetes di sajadah lusuh. Ya Allah, kalau memang ada yang tidak benar, tunjukkanlah. Aku takut memberi makan anak-anakku dengan sesuatu yang haram. Doa itu terucap lirih, tapi getarnya begitu dalam. Sejak malam itu, tidur Bu Rini tidak pernah nyenyak. Setiap kali mendengar suara kucing mengeong di luar rumah, hatinya bergetar. Ia mulai takut membuka kantong daging setiap kali pulang dari rumah Rojali. Tapi rasa sayang pada keluarga membuatnya tetap membeli. Gelisah, cemas, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Bu Rini terjebak antara kebutuhan hidup dan suara nurani yang terus memberontak. Hingga setiap langkahnya terasa berat, seakan bayangan gelap mengikuti dari belakang. Pagi itu, warung kopi di ujung desa penuh sesak. Asap rokok mengepul, gelas-gelas kopi beradu, dan suara obrolan terdengar semakin keras. Topiknya tetap sama, daging murah Pak Rojali. Namun kali ini, bukan lagi tentang rasa syukur, melainkan tentang kecurigaan yang semakin sulit dibendung. Kalau dipikir-pikir, dagingnya memang aneh, teksturnya beda, ucap seorang bapak dengan wajah cemas. Tapi kau tak bisa asal menuduh. Rojali itu sudah banyak menolong. Jangan sampai kita seujon, sahut yang lain dengan nada membela. Perdebatan pecah. Ada yang mengangguk setuju dengan Pak Jafar, ada pula yang menuduhnya hanya mencari-cari alasan untuk menjatuhkan. Suasana makin panas ketika beberapa pemuda ikut menyahut lantang. Kalau benar itu kucing, dosa besar dia. Haram kita makan. Tapi kalau tidak, kita semua yang salah karena menuduh orang baik. Di sudut warung, Pak Jafar duduk dengan wajah keras. Ia tak banyak bicara, hanya menatap kosong ke lantai. Rasa sakit masih tersisa karena sempat ditertawakan ketika pertama kali mengungkapkan kecurigaannya. Namun kini, melihat warga mulai ragu, hatinya sedikit lega. Di rumah-rumah warga, bisikan serupa terdengar. Para ibu yang memasak daging itu mulai memperhatikan perbedaan pada seratnya. Sebagian memilih diam, tak ingin ribut. Sebagian lagi berani berbisik kepada tetangga terdekatnya. Suasana desa menjadi penuh curiga. Tatapan orang-orang berubah dingin setiap kali melihat kantong plastik daging di tangan pembeli. Di tengah keributan itu, Pak Rojali tetap tenang. Lapaknya ramai, senyumnya tak pernah pudar. Ia bahkan sesekali berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, semua ini aman. Saya jual murah karena ingin kalian semua bisa makan enak." Kalimat itu membuat sebagian warga luluh. Kembali percaya, seolah-olah semua tuduhan itu hanyalah kebencian yang dibuat-buat. Namun tidak dengan Bu Rini. Malam-malamnya semakin berat. Ia mendengar sendiri perdebatan di warung kopi dan ia tahu apa yang mereka katakan benar. Hatinya masih digelayuti rasa bersalah, tapi mulutnya tetap terkunci rapat. Ia hanya bisa menunduk setiap kali melihat wajah anak-anaknya yang masih polos. Konflik sosial pun kian memanas. Desa yang dulu harmonis kini seperti terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang percaya penuh pada kebaikan Pak Rojali dan mereka yang diam-diam mulai menaruh curiga. Udara desa semakin berat, seakan menunggu pecahnya sebuah rahasia besar. Sore itu, langit desa tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah seakan menekan suasana hati warga. Di balai desa, Pak RT Sarman berdiri dengan wajah tegas. Di sampingnya, ada aparat yang baru saja datang membawa surat perintah. Berhari-hari desas-desus tentang daging murah Pak Rojali membuat suasana desa memanas. Dan kini waktunya semua kebenaran dibuktikan. Saudara-saudara, suara Pak RT menggema, malam ini kita akan memeriksa rumah Pak Rojali, supaya jelas tidak ada fitnah dan tidak ada yang merasa dibohongi. Sebagian warga terkejut, sebagian lain berbisik-bisik. Ada yang merasa lega,
Ada pula yang masih yakin semua ini hanyalah akal-akalan orang iri. Namun, tak ada lagi yang bisa menolak. Rombongan pun bergerak menuju rumah Pak Rojali, diikuti puluhan pasang mata yang haus kebenaran. Rumah berdinding semen itu berdiri kokoh di pinggir jalan desa. Lampu halamannya terang, seperti tak menyimpan rahasia apapun. Pak Rojali keluar menyambut, wajahnya tampak datar. "Ada apa ini Pak RT?" tanyanya mencoba tersenyum. Pak RT Sarman menatap tajam. "Kami hanya ingin memastikan Rojali, supaya warga tidak terus berselisih. Boleh kami masuk?" Sejenak suasana hening. Rojali tampak menahan nafas, lalu perlahan mengangguk. "Silahkan." Begitu pintu rumah terbuka, hawa aneh langsung menyergap. Bau amis menusuk hidung, bercampur dengan aroma menyengat yang tidak biasa. Warga saling pandang, sebagian menutup mulut dengan tangan. Aparat mulai memeriksa satu persatu ruangan. Di dapur, mereka menemukan kantong-kantong plastik hitam berisi daging. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah ruangan di belakang yang pintunya terkunci rapat. "Buka pintu ini," perintah aparat. Pak Rojali tampak panik. Itu gudang, hanya barang-barang lama, tidak penting. Namun keringat di wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Dengan cepat aparat mendobrak pintu, dan seketika suasana meledak. Di dalam ruangan gelap itu terlihat beberapa ekor kucing kurus terikat dalam keranjang bambu. Matanya berkilat lemah, mengeong lirih seolah meminta tolong. Di sudut lain, ada bekas-bekas bulu tercecer dan peralatan tajam yang membuat semua orang ternganga. Suara teriakan histeris pecah. "Astagfirullah, ini bukan kambing muda, ini daging kucing." Warga yang ikut masuk langsung menutup mulut. Sebagian hampir muntah, sebagian lain terduduk lemas. Mereka yang selama ini membela kini terpaku, wajah mereka pucat pasi. Mata Burini berkaca-kaca, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seluruh doa dan kegelisahan yang disimpan semalam suntuk kini terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Di tengah kekacauan itu, Pak Jafar berdiri kaku. Air matanya mengalir, bukan karena terkejut, melainkan karena kebenaran akhirnya muncul. Namun hatinya perih sebab semua yang ia katakan dulu baru dipercaya setelah rahasia ini dibongkar. Suasana desa berubah menjadi jeritan, tangis, dan tatapan kosong. Anak-anak kecil ditarik menjauh oleh orang tuanya. Aparat segera bergerak mengamankan bukti dan menggiring Pak Rojali keluar rumah. Namun yang paling membekas adalah wajah warga yang menunduk malu. Mereka yang dulu membela mati-matian kini terdiam. Kata-kata mereka seakan kembali menampar diri sendiri. Murahnya harga telah membutakan mata, membuat mereka menutup telinga dari peringatan yang datang lebih awal. Langit mendung semakin gelap. Hujan turun perlahan membasahi tanah desa yang kini penuh dengan rasa kecewa. Fakta yang menghantam ini bukan hanya membuka rahasia Pak Rojali, tapi juga membuka borok dalam hati warga yang terlalu mudah tergoda oleh keuntungan sesaat. Hujan deras masih mengguyur desa malam itu. Tanah becek, jalan licin, dan suara rintik air berpadu dengan bisik-bisik warga yang belum berhenti membicarakan apa yang baru saja terjadi. Rumah Pak Rojali kini gelap, pintunya disegel aparat. Hanya bekas lumpur di halaman yang menunjukkan betapa banyak kaki telah keluar masuk siang tadi. Pak Rojali digiring ke mobil polisi dengan tangan terikat, wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Senyum ramah yang dulu memikat warga kini lenyap, berganti dengan raut penuh malu dan putus asa. Beberapa warga menatapnya dengan geram, sebagian lain hanya menunduk, tak sanggup melihat lelaki yang dulu mereka sanjung kini berjalan layaknya penjahat. Di pinggir jalan, Burini menangis tersenggukan. Ia merasa tertipu, sekaligus hancur oleh rasa bersalah. Ya Allah, anak-anakku, selama ini apa yang sudah aku berikan pada mereka? Tangannya menutup wajah, tubuhnya bergetar hebat. Rasa galau yang selama ini ia pendam kini meledak menjadi penyesalan yang tak bisa ia bendung lagi. Pak Jafar berdiri tak jauh dari sana, wajahnya menunduk, bukan dengan bangga karena terbukti benar, melainkan dengan hati yang perih. Ia teringat saat dituduh iri hati, saat suaranya dibungkam tawa sinis warga. Kini semua orang melihat kenyataan.
namun harga dirinya sudah lama terluka. Ia hanya beristighfar, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Malam itu, warga desa berkumpul di balai desa. Lampu neon tua menggantung redup, menerangi wajah-wajah yang penuh penyesalan. Tak ada lagi yang berani membela. Suasana hening, hanya suara hujan di luar yang sesekali terdengar. Pak Arti Sarman berdiri di depan mereka. Suaranya berat, namun jelas. Saudara-saudara, kita semua harus belajar dari kejadian ini. Keserakahan akan membuka pintu kehinaan. Dan kebohongan sebesar apapun, cepat atau lambat, pasti terbongkar. Warga menunduk. Beberapa perempuan menyeka air mata. Para bapak menggenggam lutut, tak mampu menatap satu sama lain. Semua merasa bersalah, bukan hanya karena tertipu, tapi juga karena pernah membungkam kebenaran demi kepentingan diri sendiri. Bu Rini akhirnya berdiri, suaranya bergetar. Saya tahu ada yang aneh, tapi saya diam karena takut anak-anak saya lapar. Dan kini rasa bersalah ini lebih menyakitkan daripada kelaparan itu. Air matanya jatuh membasahi lantai balai desa. Warga lain pun semakin larut dalam rasa malu. Pak RT Sarman menatap semua orang dengan sorot tegas namun penuh kasih. Ingatlah, jangan sampai kita menutup mata atas kejanggalan hanya karena ingin diuntungkan. Rezeki yang halal meski sedikit lebih berkah daripada murah yang menipu. Suasana balai desa semakin hening. Kalimat itu menancap dalam di hati setiap orang. Tak ada yang berani membantah. Semua sadar mereka pernah menyanjung sesuatu yang ternyata menjatuhkan martabat mereka sendiri. Di luar hujan mulai reda, udara malam terasa dingin menusuk seakan ikut mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya. Desa yang dulu penuh kagum kini berubah menjadi desa yang penuh penyesalan. Dan nama Pak Rojali yang pernah dieluk-elukan, kini hanya tinggal cerita kelam yang akan terus diingat warga sebagai pelajaran hidup. Sahabat Hikmah Kolbu yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa murah belum tentu berkah dan kebaikan yang terlihat belum tentu benar. Rezeki yang halal, meski sedikit, akan selalu lebih menenangkan hati daripada berlimpah namun menipu. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu adkhalaha wa khalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhannya telah memerintahkan kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpisah-pisah, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya ia akan melihatnya. Cerita ini fiktif semata-mata untuk pelajaran hidup agar kita selalu berhati-hati menjaga kejujuran dan rezeki yang halal. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya yang penuh hikmah dan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.